Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Bersama saya Adang, dan di video kali ini saya ingin bahas salah satu tips dan trik lagi. Ini masih seputar dropship ya teman-teman. Yaitu yang akan saya bahas di sini tentang mencari seller yang tepat di Tokopedia. Dan di video ini mungkin agak sedikit panjang, ada beberapa banyak poin-poin yang akan saya bahas di sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin teman-teman. Jadi di sini mungkin durasinya cukup panjang. Dan buat teman-teman yang mau simak video saya, silahkan simak. Dan jika teman-teman gak paham dengan video yang saya sampaikan, teman-teman bisa baca di deskripsi. Saya jelaskan inti-intinya saja teman-teman. Oke, kita langsung aja. Yang pertama di sini kita cari dulu target market. Jadi kita udah buka toko tuh, habis udah buka toko, kita mau jual produk apa, kita pikirkannya dulu itu bukan produknya, tapi kita pikirnya itu targetnya ke siapa, mau ke cowok ataupun ke cewek. Nah, kalau ke cewek, kita umurnya itu berapa cewek, misalnya di umur 22 tahun ataupun di umur 23 tahun sampai berapa tahun gitu target marketnya ya. Jadi khusus cewek-cewek, khusus cowok-cowok gitu teman, jangan disatukan. Kalau disatukan itu biasanya itu produk makanan ya. Produk makanan itu bisa disatukan teman-teman. Nah, kenapa saya buat target market seperti ini? Agar nantinya itu teman tuh bisa melihat bisa gampang buat iklannya nanti, buat upload produknya nanti, dan buat deskripsinya nanti. Setelah mencari target market, sudah tahu target market teman-teman, kita langsung mencari produk. Di sini ada beberapa keterangannya itu dengan gambar yang jelas, ada beberapa syarat ya teman-teman. Dengan gambar yang jelas, dengan penjualan, dengan ulasan, dan dengan diskusi. Nah, kita praktekkan aja langsung. Yang pertama, kita masuk ke Tokopedia-nya di sini. Nah, kalau saya biasanya kalau mencari produk itu carinya itu di bawah sini teman-teman. Mencari produk yang paling banyak dicari. Nah, di sini kan banyak tuh, ada yang penjualannya itu sampai 3000 produk, 83 produk, 78 produk, 72 produk. Di sini teman-teman bisa refresh, cari produk yang menurut teman-teman itu bisa dipahami dari bahannya, dari kualitasnya, dari kekurangannya, itu teman-teman bisa pahami. Misalnya kita tuh ambil produk dompet ya, tapi kita nggak tahu bahannya kayak gimana, terus kita asal-asalan deskripsinya, nanti ke si pembelinya itu akan menjadi, terus nanti kalau misalnya ada pembeli yang komplain gimana, itu menjadi salah satu poin yang buruk untuk toko kita. Jadi usahakan buat teman-teman yang mau buka toko ataupun mencari produk buat dropship lagi, cari produk yang udah teman-teman paham, baik keuntungannya, baik kelebihannya, baik produknya ataupun bahannya ya, seperti itu. Misalkan teman-teman cari di sini, tapi misalkan produknya itu yang teman-teman itu nggak ada ya di sini ya, misalnya nggak ada, kita cari aja di bagian kata kunci. Di sini saya contohkan sebagai mencari hijab teman-teman. Kita cari hijab karena target market kita itu adalah wanita. Kita cari hijab di sini. Nah, di sini kan banyak nih hijab nih. Di sini banyak hijab, di sini bagus-bagus ya teman-teman ya. Penjualannya juga lumayan. Nah, kita ambil syarat pertama itu gambar yang jelas. Jadi nggak ada blur-blurnya. Teman-teman bisa cari di sini. Gambar yang jelas. Ini mungkin gambarnya bagus ya, tapi ada watermark. Mungkin kita coba yang ini dulu. Mungkin ada logo doang ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita cari dulu produknya seperti ini. Ini apakah gambarnya jelas ataupun enggak ya? Ini udah jelas ya teman-teman, udah bagus. Kualitas gambarnya tuh. Ini udah pas. Udah cocok lah. Kalau gambar produk seperti ini udah cocok ya. Jadi maksud blur tuh kayak gini ya. Maksud blurnya itu kayak ngambilnya itu dari Google gitu. Terus banyak watermark. Jadi lebih bagusnya itu yang polosan seperti ini. Ini polosan kan? Yang ini polosan ataupun kayak logo kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa nanti ke sellernya. Kita pilih aja dulu misalkan produk ini. Terus kita tanya ke si sellernya teman-teman. Kita praktekkan nanti ya. Terus yang kedua di sini kan ada udah ya. Misalnya kita dapat produk yang gambarnya jelas. Terus masuk ke penjualan. Nah, maksud penjualan itu penjualan yang sudah banyak teman-teman. Ini kan contohnya itu udah 1000 penjualannya. Ini 2 penjualan dan ini 600 penjualan. Ini 66 penjualan. Nah, kebetulan produknya ini udah jelas kan. Terus penjualannya juga udah banyak teman-teman. Jadi kita pilih yang ini aja. Yang ini ya. Kita pilih yang ini. Terus masuk ke syarat ketiga. Misalnya udah dapat produk dengan penjualan yang banyak. Masuk ketiga itu ulasan dan diskusi. Oke, kita masuk ke bagian ulasan. Di sini ulasannya itu apakah ulasannya itu memuaskan ataupun tidak. Kita lihat di sini teman-teman ya. Biasanya kalau ulasan bagus tuh sesuai orderan, terus nggak ada bintang kurangnya gitu. Jadi ini bintangnya itu full semua. Berarti kalau misalnya kayak gini, ini tokonya itu udah benar-benar cap bagus teman-temannya. Bisa kita gunakan dropship. Nah, di sini udah bagus ya. Ini kalau misalnya teman-teman baca ke bawah nggak ada bintang 1, bintang 3, bintang 4 nggak ada, berarti next kita pegang ini produk teman-teman, kita pegang.
Terus syarat yang keempat, syarat yang terakhir ya, di sini ada yang namanya diskusi. Nah, kalau diskusi ini adalah produk yang misalnya tuh ditanyain ya, misalnya jam segini ataupun hari kemarin nanya tuh kayak gini, ini masih ready kak? Berarti produk ini tuh istilahnya tuh produk yang banyak dicari teman-teman. Kita lihat diskusinya nanti. Nah, ini 2 jam. Warna mokanya masih ada kak? Terus ini yang kemarin, berarti nah produk ini tuh masih banyak dicari teman-teman. Hijab seperti ini adalah hijab motif yang banyak disukai oleh kalangan perempuan pembeli. Nah, ini bagus nih, ini bagus teman-teman, bisa recap ya buat teman-teman yang mau dropship hijab atau bisa bookmark dulu. Nah, setelah seperti ini kan udah dapet nih ya. Ini foto produknya udah jelas, ulasannya udah bagus, penjualannya udah banyak, dan diskusinya juga produk ini tuh udah produk yang paling bagus banget teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke poin yang kedua. Mencari seller, utamakan seller yang ramah dan pas respon. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan ini chat. Apakah jam 10 ini masih on ataupun tidak ya teman-teman? Kita lihat dulu. Ini 14 jam tadi ya. Kita coba dulu chat teman-teman. Apakah ini akan balas jam segini? Ini online 7 jam yang lalu, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman bingung gimana sih caranya minta si produk itu di dropship, apakah bisa atau tidaknya seperti ini teman-teman. Kita bahasanya itu lama ya, harus lama. Assalamualaikum misal kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Nanti kalau misalnya ada balasan, misalnya bisa, berarti bisa teman-teman. Ya kalau misalnya jam segini sih wajar ya, karena kalau jam segini itu jam-jamnya itu udah tutup sih semua toko ya, biasanya teman-teman biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari produk lagi, mau cari produk lagi, itu terserah ya, silahkan. Oke, ini misalnya gagal ya, ini misalnya gagal. Kita lihat yang ini jam yang lalu, berarti produk-produk maksudnya toko-toko yang seperti ini, toko-toko hijab seperti ini itu udah tutup ya. Nah, ini belum nih kayaknya nih, ini bisa nih teman-teman. Kita tanya lagi, tanya kayak gini ya. Assalamualaikum kak, bolehkah saya dropship toko ini? Kalau misalnya boleh, terus penjualannya maksudnya kayak gini ya teman-teman, pas respon. Jadi pas respon itu ketika kita chat si pembelinya itu langsung otomatis balas. Nah, kalau jam-jam segini sih mungkin ya jarang ya, karena ini waktunya istirahat. Udah jam 10.20 malam, berarti sekitar udah jam 11 sampai jam 11 malam ya. Ini waktunya istirahat. Nah, kalau udah waktunya istirahat berarti udah wajar ya, wajar. Berarti kita tunggu besok teman-teman. Kita tes besok, kalau misalnya balasnya cepat, berarti itu produknya itu udah pas respon. Nah, yang keduanya ini, dengan syarat yang kedua itu utamakan seller yang ramah. Jadi ramahnya itu, yaitu balasnya itu sopan ya, jadi nggak jutek kayak gitu. Ready? Misalnya kayak gitu doang kan, ada tuh yang balasnya tuh ready, cuma kayak gitu doang teman-teman. Nggak apa ya, nggak ramah gitu. Ramahnya itu cuma ke pembeli doang, ke dropship. Nah, utamakan cari yang kayak gitu. Jadi biar enak itu kita diskusinya. Jadi kayak teman lah nantinya itu. Jadi kayak teman dan kayak partner teman-teman. Nah, kalau udah, misalnya kalau udah kayak gini, teman-teman udah dapet satu sellernya, kita cek dulu nih tokonya kayak gini kan. Kita cek dulu, ataupun nggak mau di chat dulu teman-teman, mau cek dulu toko-tokonya ini kayak gimana nih performanya. Nah, kita masuk yang poin yang ketiga di sini nih, rating ya. Rating itu minimal gold 5. Ini kan gold 1 ya, gold 1. Ini gold 1, itu terserah ya teman-teman. Kalau saya itu gold 5 ya. Kalau gold 5 itu biasanya itu produknya itu banyak dijual ya. Maksudnya itu pengeluaran produknya itu banyak, dan pengirimannya itu bukan 1 ataupun 2, pasti ada 100 pieces, 50 pieces. Itu pasti otomatis si sellernya itu bakal otomatis aktif di tokonya teman-teman. Jadi itu akan otomatis balas chatnya cepat juga kayak gitu. Nah, ini kan menu sellernya ya seperti ini. Kita langsung aja lihat statistik di sini ya teman-teman. Buat teman-teman di sini juga bisa pakai riset ya. Rating itu bukan cuma poin goldnya aja, tapi keseluruhannya seperti ini. Statistik toko, statistik kepuasannya itu berapa. Misalnya kalau 460 itu udah lumayan ya, tapi jangan banyak ini. Misalnya ini itu udah 30, itu menurut saya itu jelek ya teman-teman. Itu jelek. Terus kecepatan proses. Ini kecepatan proses itu ada kecepatan proses membalas, ada kecepatan proses pengiriman. Nah, kalau kecepatan prosesnya itu cepat, itu masih dibilang lumayan lah ya. Tapi utamakan teman-teman itu punya seller yang kecepatannya itu sangat cepat.
udah sangat cepat itu adalah ketika kita order otomatis langsung packing dan langsung kirim. Biasanya itu seperti itu biasanya itu kecepatan proses itu sangat cepat kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang order jam segini, maksudnya ada order yang jam 9 pagi dikirim itu besok, berarti itu bakal jelek nantinya teman-teman. Yang diharapkan sama pembeli itu adalah ketika kita order si produk itu bakal langsung di packing, tidak lama nyampainya kayak gitu. Jadi usahakan kecepatannya itu jangan cuma cepat aja, usahakan cari seller yang sangat cepat kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya di sini kita lihat juga info tokonya. Nah, biasanya di sini itu ada penjelasannya ya. Kami adalah ponsel dan media berkualitas terbesar di Jogja, di Yogyakarta ini dari Yogyakarta. Biasanya itu ada yang namanya nomor WA di bawah ini ya teman-teman. Itu nomor WA itu biasanya itu untuk dropship ya, tapi kalau kayak gini kita bisa tanyakan dulu, jadi jangan cuma langsung jual aja, kita langsung tanyakan dulu. Terus layanan pengirimannya ini kita samakan, jadi jangan beda-beda, maksudnya itu antar aja cepat-cepat, ataupun teman-teman itu mau pakai Ninja Express padahal di sini nggak ada, itu jangan teman-teman, itu jangan, jadi harus disamakan. Lebih penting kita gunakan dulu JNE ya, nggak usah secepat JNT dan antar aja, kita gunakan JNE aja teman-teman. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya soal pengiriman. Terus yang terakhir di sini ada kecepatan pengiriman, udah ya tadi ya, udah dibahas kecepatan pengiriman tuh yang kayak gini ya. Nah, kecepatan pengiriman tuh yang kayak gini, ini cepat ya, ini udah cukup lumayannya menurut saya, bisa dibilang cukup lumayan. Terus usahakan yang sangat cepat kayak gitu teman-teman. Itu bisa teman-teman cek dulu si tokonya. Kalau misalnya udah dicek, teman-teman bisa langsung chat, atau misalnya kayak gini, teman-teman udah cek nih si tokonya, ini tokonya bagus, kualitas produknya bagus, hijab-hijabnya bagus, nggak ada yang salah ataupun nggak ada gimana lah gitu. Berarti kalau udah percaya silakan teman-teman chat dan tanyakan apakah toko ini menerima hijab ataupun tidak kayak gitu. Dan jangan lupa untuk minta nomor WA-nya. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu tentang nomor WA ya. Maksud dari nomor WA dan kenapa harus dropshipnya itu dari Tokopedia. Bang, saya kan jualannya di Tokopedia. Nggak bisa dong kita dropship dari Tokopedia ke Tokopedia. Sebenarnya bisa teman-teman, asal transaksinya itu di luar marketplace. Nah, kalau saya itu nggak cari sellernya itu di Shopee ya, karena susah nantinya teman-teman. Maksud susahnya itu kadang si seller Shopee-nya itu biasanya ya, sebagian, nggak semuanya, sebagian si seller dari Shopee itu suka telat banget balasnya, ya mungkin karena banyak orderan juga ataupun ada yang jutek juga teman-teman kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Tokopedia itu enaknya itu kayak gini, kita itu bisa di luar marketplace, kita bisa langsung tanyakannya kayak gini ke sellernya, Min ataupun K ataupun apa ya panggilannya, kalau kita dropship di luar marketplace apakah bisa di toko ini melayani dropship seperti itu. Kalau misalnya bisa, save aja nomornya. Nah, teman-teman minta nomor dia. Kalau udah minta nomor dia itu kan enak, kita bisa telepon, ini barangnya udah masih ready nggak Kak, ataupun kita bisa chat. Kan kalau misalnya chat di WA itu otomatis responnya cepet ya, beda sama di toko teman-teman. Nah, itulah yang saya maksud kenapa saya harus dropship di Tokopedia. Itu sih terserah teman-teman ya, terserah teman-teman mau dropshipnya di Shopee ataupun di Tokopedia, itu terserah, tapi saya itu lebih enaknya itu di Tokopedia. Jadi terserah selera sih, terserah selera ya. Ketika si seller tanya produk ini masih ready, dan teman-teman itu otomatis nggak pernah lihat stok, biasanya tuh kayak gitu biasanya ya, nggak pernah lihat stok, ya bilangnya tuh ready karena dapat closing. Saking senengnya kan, saking senengnya dapat closing, otomatis teman itu nggak tanya, dan setelah teman-teman order si produknya itu nggak ada, gimana tuh, pasti bingung kan. Dan ketika kita chat di tokonya itu pas responnya itu lama banget, sedangkan si pembeli itu cuma butuhnya itu responnya itu cepet, jadi kita balas dan langsung direspon. Sama aja kalau teman-teman beli kan pasti kayak gitu, kita tanya ke si sellernya, bang ini ready misalnya, atau ini ready kak, ini ready. Kalau lama balasnya otomatis teman-teman itu pindah ke toko lain, pasti kayak gitu kalau teman-teman beli barang. Paham kan? Oke, kalau teman-teman gak paham, teman-teman bisa lihat di deskripsi, itu sudah saya jelaskan inti-intinya ya, biar teman-teman bisa mengerti dan bisa menjadi ilmu. Mungkin videonya udah cukup dulu ya teman-teman, karena ini videonya udah cukup panjang. Untuk pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di Telegram saya ataupun di sosial media yang di bawah ya teman-teman, di deskripsi. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang dropship di Tokopedia. Kalau dropship di Shopee itu belum tahu ya teman-teman, belum coba juga. Jadi saya fokusnya di Tokopedia. Oke, mungkin cukup videonya itu saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk konsisten berjualan teman-teman, dan jangan sampai ngeluh. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.